Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, segenap para jamaah Masjid Khadijah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Rabbul Alamin yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya, sehingga di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali hadir berkumpul di tempat yang mubarak ini untuk kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita ahibati fillah masih seputar Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Dan malam ini kita akan memasuki sub bahasan yang baru, yaitu ibahatu kulli ma haruma inda littirar. Artinya segala yang diharamkan, semua yang diharamkan itu boleh dilakukan dalam kondisi terdesak, termasuk masalah makanan dan minuman yang haram. Dalam kondisi terdesak atau biasa kita kenal dengan sebutan darurat, kondisi darurat, kondisi genting, emergency ya. Yang tadinya haram atau dilarang oleh agama itu boleh kita kerjakan atau boleh diterjang dan diterobos larangan-larangan tersebut dalam kondisi darurat, kondisi emergensi atau terdesak, termasuk dalam bab tentang makanan dan minuman. Tapi sebelumnya ikhwillah, sebelum kita memulai pembahasan ini, ya, kita ingin jelaskan dulu karena di masyarakat kita itu kadang masih samar, sulit dibedakan antara darurat dengan hajat. Sehingga seringkali kita mendengarkan seseorang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, ini darurat Ustaz, darurat saya melakukan ini ya. Padahal itu belum darurat, karena istilah darurat dalam agama kita ini ya suatu istilah yang punya dhawabit, punya batasan-batasan, punya kaidah-kaidah. Ya, ini masuk dalam pembahasan ilmu usul fiqih, masalah darurat. Sehingga tidak boleh kita
menggampangkan masalah ini, ya memang istilah darurat itu kan sudah melebur ke dalam bahasa kita, ya kan, sudah melebur dalam bahasa kita. Ketika akan ada atau sinyalir akan ada bencana misalnya, ya ada istilah tanggap darurat, ya, dan lain sebagainya. Dia sudah melebur ke dalam bahasa kita. Tapi kalau kita berbicara konteksnya adalah konteks agama, itu harus sesuai. Ulama membedakan antara darurat dengan al-hajat. Kondisi kita butuh atau perlu, ya. Contoh khawafillah, contoh yang sering disalahpahami oleh sebagian orang, sulit membedakan antara darurat dan hajat. Jadi darurat itu jika kita tidak melakukannya, itu kita binasati, ya. Nah, ini nanti dalam kaitan dan minuman, ketika seorang tidak menemukan makanan atau minuman yang halal, ya, dan dia sangat-sangat kelaparan sekali, ya, bagaimana caranya dia bertahan hidup? Di hadapannya hanya ada makanan yang haram, ada bangkai, ada hewan jallalah, ya, kita contohkan yang sudah kita pelajari, ya, ada hewan buas yang bertaring, ya, intinya tidak ada yang halal, ya, dan dia sudah hampir mati, dan dia harus bertahan hidup. Nah, ini darurat, inilah kondisi darurat dia untuk, ya, terpaksa memakan makanan yang haram. Karena kalau tidak dia lakukan, dia binasa. Nah, bedanya dengan hajat atau kebutuhan, itu tidak sampai seorang itu ketika dia tidak melakukannya dia mati, ya, tidak. Jadi memang hajat ini masih di bawahnya darurat, ya, kondisi kesulitan, kesusahan yang dialami oleh seorang, tapi levelnya itu masih di bawahnya darurat, ya. Ini penting hebatifillah untuk kita bedakan antara mana darurat, mana hajat. Contoh yang sering terjadi di masyarakat kita, ya, persoalan misalnya membeli rumah dengan sistem KPR, ya, kredit di bank. Nah, sering orang mengatakan, Ustadz, memiliki rumah itu kan suatu kebutuhan yang sangat urgen, ya, termasuk kebutuhan primer, ya, sandang, pangan, papan, ya. Kita katakan betul itu suatu kebutuhan primer, kebutuhan utama. Sebagaimana kita, ya, mengusahakan untuk mendapatkan makanan, minuman untuk bertahan hidup, demikian juga tempat tinggal yang layak. Nah, cuma bagaimana cara memenuhi itu, mendapatkan itu? Ya, sebagaimana kita ingin mendapatkan makanan, minuman untuk bertahan hidup atau menjaga kelangsungan hidup kita, kita harus, ya, mencari dengan cara yang halal. Maka demikian juga kaitannya dengan tempat tinggal, harus kita cari dan upayakan dengan cara yang dibolehkan oleh agama. KPR, ya, kredit, pemilikan atau pembelian rumah melalui bank, terutama bank konvensional, jelas ini ada ribanya, ya. Walaupun tadi orang sering mengatakan darurat, Ustaz, kalau disuruh nabung, ya, untuk bisa beli rumah lama sekali, ya. Sementara ini kebutuhan yang sangat mendesak, ya, akhirnya ini ada cara instan untuk memiliki rumah. Tapi itu tadi jelas ada ribanya, ya, jelas ada ribanya. Karena ketika seorang datang ke pihak pengembang, developer dari perusahaan perumahan, ingin membeli rumah, ya,
terus terjadilah akad di antara keduanya, mereka akan melibatkan pihak ketiga, yaitu bank atau juga perusahaan atau lembaga pembiayaan. Ya, pasti itu. Dan kita nanti nyicilnya, bayarnya diarahkan ke lembaga pembiayaan tersebut. Nah, yang pada hakikatnya lembaga pembiayaan itu atau bank itu hanyalah mengutangi kita, menalangi mengutangi kita. Jadi akadnya jadi pinjam meminjam, padahal tadi kita datang untuk membeli. Ya. Jadi kita diutangi. Ya, bank itu membeli rumah yang kita inginkan, kemudian nanti kita mengangsur kepada bank atau kepada perusahaan atau lembaga pembiayaan tadi. Ya, misalnya kita ingin rumah yang harganya 300 juta. Ya, nanti kita mengembalikan 310 juta misalnya. Tapi akadnya kan sudah jadi akad pinjam meminjam, dan kita tahu kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap peminjaman yang mendatangkan keuntungan, kemanfaatan, maka itu adalah riba. Ya, kena riba, padahal tadi kita berniat untuk membeli. Nah, kecuali jamaah sekalian, tapi ini perlu kita periksa lagi, kita cek lagi. Ada informasi untuk bank syariah, KPR syariat, ya, seperti Bank BNI Syariat atau sekarang BSI, itu katanya sudah menerapkan, tapi ini informasi perlu kita dalami lagi ya, sudah menghapus denda keterlambatan. Kemudian juga bank ini sudah membeli, diperbolehkan untuk membeli oleh OJK, ya, karena dulu kan tidak boleh bank itu berbisnis yang real, bisnis real, produk real, tidak boleh, karena dia hanya lembaga pembiayaan. Nah, sekarang katanya OJK mengizinkan, ya, bank atau KPR syariat ini untuk membeli rumah. Ya, jadi bank nanti yang beli, ya, dari pihak pengembang tadi, kemudian kita, ya, mereka menjual lagi kepada kita. Nah, sehingga akadnya sekarang jadi ijarah, akad jual beli, murabahah, mencari untung. Ya, nah ini boleh. Kalau betul ini informasinya, ini boleh. Ya, ini misalnya saya ingin rumah seharga 1 M misalnya. Ya, nanti bank membeli suatu rumah yang kita inginkan. Ya, kemudian dia jual misalnya kepada saya 1,2 M. Nah, dia dapat untung 200 juta. Nah, ini margin, bukan bunga. Akadnya sudah jual beli kan. Dia jual kepada saya 1,2 dan saya akan mengangsur nanti. Ya, berapa bulan atau DP-nya berapa persen misalnya, 20%, 30%. Ya, sisanya misalnya saya angsur. Nah, ini boleh karena sudah akadnya jual beli, murabahah. Ya, 200 juta tadi bukan bunga, bukan riba. Beda tadi dengan kasus yang pertama, yang tadi itu pinjaman al-qard, kena riba. Kalau ini sudah ijarah murabahah. Ya, kalau betul ini informasinya, ya ini tentu saja suatu solusi bagi orang-orang yang ingin memiliki tempat tinggal dan hunian secara instan dan terhindar dari praktek ribawi. Nah, apa tujuannya kita bawakan ini adalah, yaitu tadi sebagian orang mengatakan, Ustaz ini darurat, saya punya rumah. Tapi dengan cara yang tadi, yang pertama, kita katakan bahwa itu bukan darurat, itu hajat. Karena kita kalau belum bisa punya rumah, kan bisa ngontrak, masih bisa ngontrak, tidak langsung mati kita kalau tidak punya rumah sendiri. Memang idealnya kalau punya rumah sendiri tentu saja lebih baik, tapi ya beda dengan masalah darurat, itu hajat, kebutuhan. Kita masih bisa ngontrak, ya, atau misalnya nunggu warisan, ya, siapa tahu orang tuanya punya rumah yang mudah-mudahan diwarisi, ya. Nah, karena kan pemilikan harta bisa lewat warisan, lewat hibah, wasiat, banyak caranya, masih banyak caranya. Jadi tidak binasa, tidak mati kalau tidak punya rumah sendiri.
Walaupun memang itu ya idealnya dan sejatinya tentu saja yang kita semua idamkan dan kita harapkan. Jadi perlu jamaah sekalian kita membedakan terlebih dahulu batasan-batasan seputar mana itu yang dikatakan darurat dan mana hajat. Nah, baik, kita mulai sekarang pembahasan kita. Jadi sekali lagi pembahasan kita malam ini dibolehkan dalam kondisi darurat ya, untuk memakan, meminum sesuatu yang diharamkan oleh agama. Dalilnya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, famanitturra, barang siapa yang dalam kondisi terpaksa darurat, ghayra baghin, dia tidak mencari, tidak menginginkan. Artinya dia tidak mencari-cari yang haram, tidak menginginkan yang haram. Ini kondisi darurat, terpaksa dia. Tidak ada niatnya dari awal ya, keinginannya adalah mencoba yang haram ya. Pengen coba itu whisky bagaimana rasanya ya, topi miring ya, amer, anggur merah bagaimana rasanya ya, dan lain sebagainya. Dia tidak mencari-cari, dia tidak menginginkan. Ini kondisi darurat. Famanitturra ghayra bagin. Ini syarat yang pertama. Tidak boleh mencari-cari, tidak boleh menginginkan. Ya. Syarat yang kedua, wala adin, dan tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui batas. Dia hanya boleh makan minum yang haram untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Ya. Makanya nanti diperselisihkan oleh ulama, boleh tidak dia bawa itu bekal, ya, bangkai misalnya. Habis dia makan, sudah kenyang, puas, masih ada sisanya, ya, kita bawa deh, masukkan di tasnya, di ranselnya, ya. Itu boleh apa tidak? Itu nanti disebutkan oleh beliau. Jadi niatnya tidak boleh, motivasinya tadi mencari-cari, menginginkan yang haram, tidak boleh juga melampaui batas. Fala isma alai. Inilah orang yang tidak ada dosa baginya. Kalau dia terpaksa dalam kondisi darurat, kondisi emergensi tadi, terpaksa memakan yang haram, terpaksa meminum yang haram, bahkan juga perbuatan-perbuatan haram lainnya, bukan saja dalam konteks makanan dan minuman, fala isma alai, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan ampuni. Ya, inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kondisi hambanya. Pasti tidak tertutup kemungkinan seorang hamba berada dalam kondisi-kondisi seperti ini. Darurat, genting, ya, dan tidak mendapatkan sesuatu yang halal. Boleh bagi dia untuk melakukan yang haram, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 173. Nah, ayat ini jamaah kita jelaskan dulu bahwa terjadi perbedaan pandangan para mufassirin, ahli tafsir, tentang makna syarat dalam kondisi terpaksa darurat. Ya, kalimatnya tadi ghairu baghi wala adin. Dia tidak menginginkan atau mencari dan tidak melampaui batas. Sebagian ahli tafsir mengatakan berdasarkan kalimat ini, ya, syarat ini ghairu baghi wala adin, orang yang dibolehkan memakan yang haram atau yang meminum yang haram dalam kondisi terdesak adalah orang-orang yang dalam perjalanannya itu, misalnya dia bersafar, ya, karena kalau di rumah kan ada pilihan makanan yang halal, tidak mungkin dia memilih yang haram, menyediakan yang haram. Ini maksudnya ketika dia berada dalam perjalanan, ya, di hutan misalnya, tersesat di hutan, tidak dapat makanan yang halal. Disyaratkan para ulama atau sebagian ahli tafsir mengatakan safarnya harus bukan safar maksiat. Ya.
bukan safar yang dilarang oleh agama. Jadi kalau ada orang qutta'ut thariq kata para ulama, itu begal, ya begal, penyamun, ya atau kalau di laut bajak laut itu masuk semua qutta'ut thariq. Tidak boleh dia memakan yang haram, ya karena safarnya, perjalanannya adalah perjalanan mengandung maksiat, ya. Berdasarkan potongan ayat ini, sebagian ahli tafsir mengatakan ini disyaratkan harus safarnya minimal mubah, safar-safar yang mubah. Ya, karena kan safar ada safar ketaatan ya, kita berangkat haji, berangkat umrah, menuntut ilmu, mencari rezeki, ya. Nah, ada juga safar yang mubah, boleh-boleh saja, rekreasi misalnya, refreshing, mubah. Hukum asalnya mubah. Minimal itu baru dibolehkan. Kalau sulit untuk mendapatkan yang halal, boleh dia memakan yang haram. Tapi kalau safarnya mengandung maksiat, seperti tadi, begal, ya bajak laut, penyamun, ya, termasuk juga katanya para ulama orang yang pergi untuk memberontak kepada pemerintah yang sah. Nah, itu tidak diperbolehkan dia mengqashar salat, menjamak salat, ya, tidak puasa di bulan Ramadan, yaitu mengambil rukhsah berbuka atau tidak puasa, semua tidak diperbolehkan karena safarnya safar maksiat. Ya. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak, yang benar menurut beliau mutlak. Allah sudah memutlakkan di ayat ini, tidak memberikan batasan-batasan safarnya harus safar ketaatan, safar yang mubah, mutlak. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud siapa saja dalam kondisi terdesak, ghaira baghin, kata beliau, alladzi yabghil muharram minat ta'am ma'a qudratihi 'alal halal, yaitu orang yang mencari-cari yang haram padahal dia mampu menyediakan yang halal. Ya. Ini yang ditafsirkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini maksudnya. Kemudian tidak boleh melampaui batas, kata beliau, alladzi yata'adda al-qadra alladzi yahtaju ilaih, melampaui batas dari kadar yang dia butuhkan, ya. Dan inilah kata beliau tafsir yang benar terhadap ayat ini. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, safar orang walaupun dia safarnya maksiat, tetap dia boleh mengqashar salat, dia boleh menjamak salat, dia boleh tidak puasa, ya, di bulan Ramadan, cukup menggantinya di hari yang lain. Termasuk juga dia boleh memakan atau meminum yang haram. Wallahu alam. Itulah kurang lebih perbedaan pandangan para ahli tafsir terhadap syarat ini. Nah, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dalil yang lain, surat Al-Maidah ayat 3, hampir mirip ayatnya tadi. Famanitturra, barang siapa yang dalam kondisi terdesak, darurat, fi makhmasatin, dan dia dalam keadaan lapar, kelaparan. Ya, kondisi ini salah satu kondisi darurat, sudah sangat lapar, kelaparan sekali. Ghaira mutajanifin li itsmin, tidak sengaja melakukan dosa. Itu tadi, tidak mencari-cari yang haram, ya, tidak melampaui batas seperti penafsiran ayat sebelumnya. Ya. Pokoknya dia dalam kondisi darurat, sangat kelaparan, dan tidak ada upayanya untuk sengaja melakukan dosa. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya boleh bagi dia untuk memakan yang haram atau meminum yang haram. Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ya, dan ahibati fillah, perlu di sini kita tambahkan. Jadi selain beliau, Syekh Abdul Azim hanya membawakan ayat Al-Qur'an, ya, dalilnya bolehnya dalam kondisi darurat memakan yang haram, meminum yang haram.
Sebenarnya selain ayat Al-Quran juga ijma', dalil ijma', kesepakatan ulama. Ya, karena itu juga bagian dari sumber hukum Islam ya. Ya, jadi harus kita sampaikan sebagai tambahan di sini. Antum bisa catat tambahannya. Jadi selain 2 ayat Al-Quran tadi, dan banyak sebenarnya ayat-ayat yang semakna dengan kedua ayat ini, juga dalilnya adalah ijma', konsensus, kesepakatan ulama. Ya, ini harus disampaikan karena ini termasuk sumber hukum Islam ya, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ya, jadi ini bagian dari dalil. Dan banyak ulama yang telah menukil ijma', kesepakatan ulama dalam perkara ini, diantaranya Imam Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Rushd, Ibnu Qudamah, An-Nawawi, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini beberapa ulama yang sudah menukilkan adanya ijma', kesepakatan dalam perkara ini, bolehnya dalam kondisi darurat memakan yang haram seperti bangkai dan lainnya, telah dinukilkan oleh sekelompok ulama, diantaranya Ibnu Hazm, ya, Ibnu Qudamah, Ibnu Rushd, Imam An-Nawawi, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala jami'an. Nah, baik, qala Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, menafsirkan ayat-ayat yang tadi, ai faman ihtaja, maka barang siapa yang memerlukan, membutuhkan, ila tanawuli syai'in, untuk memakan sesuatu min hadhil muharramatil lati dzakarahu Allah taala, dari perkara-perkara haram yang dikemukakan, disebutkan Allah taala di kedua ayat tadi. Siapa yang butuh ya, siapa yang merasa perlu, terpaksa dia memakan yang haram, bangkai, daging babi, ya, kemudian hewan jalala dan lain sebagainya, lidaruratin alja'athu ila dzalik, karena kondisi genting, kondisi darurat, kondisi emergensi yang dia alami, falahu tanawuluhu, boleh dia melakukannya. Ya. Dan inilah jamaah sekalian, ya, luar biasa agama kita, kemudahan yang sangat-sangat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apalagi yang kurang dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi istilahnya sangat terlalu kita ini, kelewatan sekali kita ini kalau kita tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, menghambakan diri kita kepada Allah. Begitu banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sampai ya sesuatu yang jelas-jelas dia haramkan masih boleh kita nikmati kalau kondisinya darurat seperti ini. Wallahu ghafurur rahimun lahu. Ditutup lagi ayat-ayat tadi dengan menyebutkan 2 nama Allah, Al-Ghafur, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita tidak berdosa. Ya, tidak berdosa dalam kondisi seperti ini. Cuma tadi ya, jangan sampai salah membedakan mana darurat, mana hajat. Ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Li'annahu ta'ala ya'lamu hajata 'abdihil muttar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebutuhan hambanya yang dalam kondisi terdesak. Yang menciptakan kita kan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita bermacam-macam kondisi. Ada orang kaya, orang mampu. Ya, orang kaya, orang mampu mungkin kita tidak terpikir dia akan mengalami kondisi darurat. Ya. Serba cukup hidupnya. Bahkan bukan hanya untuk dia, keturunannya, ya, 7 turunan mungkin sudah disiapkan hartanya. Tidak terfikir oleh kita dia akan hidup sengsara, dia akan mengalami kondisi darurat. Allah yang ciptakan kondisi itu. Tapi Allah juga ciptakan ada orang-orang yang dalam kondisi seperti tadi, punya rumah, menginginkan rumah, sulit sekali. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan hambanya yang terdesak, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, membolehkan memakan yang haram dalam kondisi ini. Kemudian waftiqarahu ila dzalik,
dan Allah mengetahui fakirnya seorang hamba, butuhnya seorang hamba terhadap perkara ini. Ya, artinya dalam kondisi ini, karena jamaah sekalian, ya kan ayat-ayat yang melarang kita membunuh diri sendiri, mencampakkan diri ke dalam jurang kebinasaan, ya itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian. Ya, innallaha kana bikum rahima. Allah SWT sangat penyayang kepada kalian. Nah, Allah SWT juga berfirman di surat Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kalian campakkan diri kalian ke jurang kebinasaan. Nah, artinya ini kondisi-kondisi di mana Allah SWT membolehkan seorang untuk melakukan ini, fayatajawazu anhu wa yaghfirulah. Kata Ibnu Katsir, Allah akan memaafkannya dan Allah akan mengampuninya. Ya. Kemudian wa fil musnad wa sahih Ibnu Hibban an Ibnu Umar marfu'an qala, dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Ibnu Hibban dari Ibnu Umar secara marfu', beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah senang keringanan-keringanan yang Dia berikan itu dilaksanakan, diterima, dilaksanakan. Ya, jadi jamaah sekalian, kalau ada rukhsah dalam agama kita, keringanan yang Allah berikan, ya Allah senang kalau kita laksanakan. Seperti misalnya rukhsah jamak dan qasar salat bagi musafir. Nah, walaupun hukum yang waktu kita belajar dulu, kita kuatkan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa mengqasar itu tidak wajib. Ya, ada yang mewajibkan ulama. Ya, tapi kita kuatkan pendapat qasar itu tidak wajib. Ya, buktinya apa? Karena orang yang musafir boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Orang yang mukim sholat zuhur 4 rakaat. Kalau kita sholat di belakangnya sebagai makmum, kita tetap harus 4 rakaat. Ya, andai kata qasar itu wajib, tidak boleh kita lakukan, karena kita sudah menambah yang seharusnya 2 kita. Kalau memang wajib ya qasar, ya kita tambah jadi 4, batal sholat kita. Ya, karena hak kita sekarang adalah cuma 2. Menambah-nambah sesuatu dalam agama bid'ah. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Allah tidak akan terima itu salat kita andai kata qasar itu adalah wajib. Ya, ini dalil yang kuat dari Syekh Ibnu Utsaimin, sehingga beliau mengatakan qasar itu hanya sunnah saja. Tapi berdasarkan hadis ini kita lihat, Allah suka, senang kalau ada rukhsah Dia berikan, kita terima, kita ambil, kita laksanakan. Jadi kalau kita bersafar, ya, dan perjalanan kita sudah masuk kategori safar, ya, sekitar 83 km menurut mayoritas ulama, ya kita qasar salat kita. Allah menyukai kita menerima dan melaksanakan rukhsah, keringanan yang Dia berikan. Sebagaimana Allah membenci kalau kita melakukan kemaksiatan kepadanya. Nah, selanjutnya walihada qala al-fuqaha. Oleh karena itu para ahli fikih mengatakan, qad yakunu tanawulul maitati wajiban fi ba'dil ahyan. Terkadang makan bangkai itu hukumnya wajib pada sebagian kondisi. Ya, itu tadi. Kalau terancam kebinasaan, mati kalau dia tidak makan bangkai, tidak ada makanan yang halal lainnya, wajib dia. Karena ayat-ayat tadi, surat An-Nisa ayat 29 tadi, jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 195, jangan campakkan dirimu ke jurang kebinasaan. Berarti kita wajib untuk makan bangkai karena kondisinya sangat-sangat darurat. Wa huwa ma idza khafa ala nafsihi walam yajid ghairaha, yaitu ketika dia mengkhawatirkan dirinya dan dia tidak dapatkan makanan halal lainnya. Ya, karena tidak boleh sengaja ya mencari ya yang haram. Ini dia sudah cari dan tidak dapatkan yang halal, terpaksa dia makan bangkai. Wajib bahkan, ya, untuk
menyambung hidupnya. Wa qad yakunu manduban wa qad yakunu mubahan. Terkadang juga kata beliau, ya, menukil pendapat para ahli fikih, hukumnya hanya dianjurkan makan bangkai dalam kondisi darurat, tidak sampai wajib. Terkadang hanya sebatas anjuran, mandub, mubah, boleh, tidak sampai wajib. Ya, misalnya jamaah sekalian, seorang yang katakanlah dalam suatu perjalanan, ya misalnya dia tersesat di hutan, ya tersesat di hutan, lapar, ya, dan tidak ada makanan yang halal, di hadapannya hanya ada makanan yang haram, tapi dia lihat ke sana, kayaknya kelihatan dari sana, dari jauh sana sudah ada rumah-rumah penduduk, ya. Misalnya dia di dalam hutan, tapi kelihatan di sana sudah ada asap yang mengepul. Ini pertanda kemungkinan ada pemukiman di sana. Ya, besar kemungkinan ada makanan yang halal di sana. Ya. Nah, ini hukumnya dia makan itu, padahal dia sudah sangat lapar sekali. Hukumnya hanya anjuran atau mubah, dibolehkan. Kalau dia masih bisa bertahan, dia lanjutkan perjalanannya dengan harapan mudah-mudahan ada pemukiman yang di situ ada makanan yang halal. Ini hanya sebatas anjuran saja, mubah, tidak wajib, tidak seperti kondisi yang pertama tadi. Nah, bihasabil ahwal, ini berbeda sesuai dengan kondisinya. Kemudian kata beliau, wahtalafu hal yatanawalu minha qadra ma yasuddu bihi ar-ramaq. Kemudian para ahli fikih berbeda pendapat, ikhtilaf dalam perkara batasan untuk bertahan hidup. Apakah dia boleh makan bangkai itu, misalnya bangkai, ya, hanya dibolehkan hanya sebatas untuk bertahan hidup, ya. Aulahu an yashba, bolehkah dia makan sampai kenyang? Ya. Bolehkah dia makan sampai kenyang? Ya. Nah, ini khilaf di antara ulama. Ya. Ada yang membolehkan, seperti pendapat Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Ya, dan satu dari dua riwayat Imam Ahmad, satu dari dua pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, itu mengatakan la yubah, tidak boleh dia sampai kenyang. Nah, dia makan dari bangkai itu misalnya hanya sebatas untuk bisa bertahan hidup. Tapi pendapat yang lain, riwayat yang kedua dari Imam Ahmad, pendapat Imam Malik, ya, mengatakan boleh sampai kenyang, sampai puas. Ya. Dan pendapat ketiga, tafsil, dirinci. Kalau masa daruratnya ini dia khawatir akan berkelanjutan, misalnya dia tersesat di hutan yang sangat besar, ya, hutan Amazon misalnya, ya, itu kan besar sekali, panjang sekali, dia tidak tahu ujungnya mana. Nah, dia khawatir ini kondisi daruratnya akan berkelanjutan terus, ya, boleh dia makan sampai kenyang. Tapi itu tadi, kalau dia mengharapkan ini kayaknya tidak lama lagi akan bertemu dengan pemukiman warga, ya, besar kemungkinan harapannya ada makanan yang halal di sana, maka dia tidak boleh makan sampai kenyang. Ini pendapat yang merinci atau mencoba untuk mensinkronkan dua pendapat yang tidak membolehkan dan yang membolehkan. Demikian juga diperselisihkan, au yashba wa yatazawwad, bolehkah dia membawanya sebagai bekal? Ya, bolehkah dia membawanya sebagai bekal? Ya, dia tadi habis makan, kenyang, puas, masih ada sisanya, dia, ya, kantongi misalnya, atau dia masukkan di tasnya. Ya, siapa tahu nanti di sana kelaparan lagi, masih jauh perjalanan, daripada cari-cari lagi kan sudah ada. Nah, bolehkah? Khilaf juga di antara ulama. Ada yang membolehkan, ini pendapat Imam Malik. Sebaliknya yang tadi, ya, masalah yang sebelumnya yang tidak membolehkan, ya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan yang kuat adalah yang membolehkan. Ya, terlebih lagi dalam kondisi yang tadi kita sebutkan, dia khawatir akan berkelanjutan kondisi darurat yang dia alami.
kama huwa muqarrarun fi kitabil ahkam. Ini semuanya sudah dibahas dan ditetapkan atau diulas di dalam kitab tentang hukum atau kitab fikih secara luas. Qala walaysa min syarti jawazi tanawulil maida an yamdi alaihi salasatu ayyamin la yajidu ta'aman. Terakhir catatan beliau, bukanlah merupakan syarat bolehnya makan bangkai itu menunggu sampai lewat 3 hari dia tidak mendapatkan makanan. Kama qad yatawahhamuhu katsirun minal awami wa ghairihim, sebagaimana yang dipahami oleh mayoritas orang-orang awam dan yang selain mereka. Jadi ada di kalangan orang awam jamaah sekalian meyakini boleh makan bangkai dalam kondisi darurat. Tunggu dulu, kalau sudah 3 hari tidak dapatkan makanan yang halal, ya, jadi dia tidak boleh langsung makan. Walaupun dia sudah lapar sekali, dia harus tunggu dulu 3 hari. Nanti lewat 3 hari dia tidak dapat yang halal, baru dibolehkan makan yang haram. Bangkai misalnya, itu salah, bukan syarat ini. Pokoknya kapan dia merasa kondisinya darurat, sudah harus makan dan bahaya kalau dia tidak makan walaupun itu yang haram, maka diperbolehkan. Ini bukan syaratnya, kata Ibnu Katsir. Bal mata turra ila dzalika jazalahu, bahkan kapan dia membutuhkan, kapan dia dalam kondisi darurat, dibolehkan dia untuk memakannya. Nah, intaha, itulah nukilan dari Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah yang juga menjadi penutup pembahasan kita tentang Kitabul At'imah, ya. Nah, sehingga insyaallah pembahasan baru di kesempatan yang akan datang nanti kita mulai memasuki di sini tentang az-zakatus syar'iyyah, tata cara penyembelihan secara syar'i. Tata cara penyembelihan secara syar'i. Nah, baik. Sampai di sini ahibati fillah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh.